Putronoyo ayai mangan ya. Yuk metu ini Putronoyo kecil, ini Putronoyo kedua. Ini umur 1 bulanan. Ayai mangan pakai spet. Bismillahirrahmanirrahim. Ada makan ya Putronoyo. Usiamu sekarang sudah 1 bulan, sudah mulai belajar makan sendiri ya. Iya. Ya masuk lagi nih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Dulur-dulur yang berbahagia, kita tadi sudah melakukan aktivitas seperti biasa ya. Kita dalam berternak ini di kandang KPKD RBF Kediri. Ya, di dalam kehidupan kita, keseharian kita, supaya kita juga tidak jenuh mungkin dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kita niatkan juga untuk senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita memperhatikan lingkungan kita, terus kemudian kita juga memperhatikan apa yang menjadi kewajiban kita, khususnya yang terkait dengan ternak, karena kita mempunyai hobi yang sama mungkin dengan dulur-dulur semuanya. Beternak tadi kesibukan diantaranya kalau kita punya ikan yang kita ambil dari indukannya untuk upaya mempercepat produksi. Biasanya diambil setelah beberapa hari menetas, diambil kemudian kita loloh ya, seperti itu mungkin. Seperti ini adalah berkuku Kelantan ya, berkuku Kelantan yang kami beri nama Putronoyo ya. Mudah-mudahan dia lolos seleksi alam dan bisa selamat. Tentunya semuanya itu karena kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulur-dulur yang berbahagia, ini mohon maaf ada kesalahan teknis. Ini mati lampu atau gimana ya, tapi nggak apa-apa. Kita lanjutkan nanti saat sudah. Oh ternyata ini ada kesalahan teknis sedikit. Wah, ada apa ini ya? Ini di kandang ya. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa ini, luar biasa. Mungkin ada gangguan sedikit. Biasa ya, mohon maaf dulur-dulur. Dalam kesempatan ini kita berusaha untuk menggunakan ataupun memanfaatkan waktu kita supaya kita tidak termasuk orang yang rugi, karena kita juga sering ya dulur-dulur, kita sering mendengar ataupun kita diingatkan oleh para yai, mungkin para dai, para yang biasa ceramah, diantaranya bahwa Allah mengingatkan karena manusia semuanya dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman. Tentunya kita
dengan dulur-dulur. Semoga kita selalu tetap keimanan kita dipupuk dan dijaga dan mendapatkan rahmat dari Allah, sehingga tetap iman Islam kita dengan harapan dan penuh keyakinan kebulatan yang bisa menjadikan kita selamat di dunia dan di akhiratnya, itu karena keimanan kita dan juga karena keislaman, tentunya bukan karena amal kita, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Kalau kita berpikir-pikir ataupun mikir-mikir tentang perbuatan kita, diantaranya kita juga kadang-kala lupa bahwa Zat yang Maha Kuasa itu sangat mengetahui, ataupun dengan kesempurnanya Dia Maha mengetahui tentang hal yang zahir ataupun yang batin, ataupun yang siri, ataupun yang dirahasiakan tanpa ataupun diungkapkan secara zahir. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Sempurna, Alimul Ghaibi Wasyahadah, Dia Zat yang Maha mengetahui tentang hal yang gaib, yang siri, yang batin, dan juga mengetahui semuanya, sesuatu yang zahir. Apalagi yang zahir, yang batin pun Dia Allah mengetahui, senantiasa meliputi, senantiasa semuanya dalam penglihatannya, semuanya dalam pengetahuannya, semuanya dalam pengawasannya, diantaranya secara syariat, sebagaimana yang kita yakini bahwa di dalam rukun iman ada iman pada malaikatnya, bahwa kita yakin bahwa kehidupan kita yang senantiasa didampingi oleh malaikat raqib dan atid, malaikat yang senantiasa menulis dan mencatat semua perbuatan manusia, semua perbuatan makhluknya, khususnya manusia, jin dan manusia, semuanya mempunyai kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini tafakur tentang sifat Allah yang Zat yang Maha mengetahui, yang gaib dan yang batin, itu menumbuhkan kita untuk kehati-hatian ataupun berusaha senantiasa berhati-hati dalam lintasan hati kita yang menjadikan sumber bergeraknya perbuatan, bergeraknya anggota badan itu tidak terlepas juga dari batin, itu perbuatan batin, amal batin itu semuanya diketahui, dan itu menumbuhkan juga untuk kehati-hatian di dalam perilaku, semua tingkah pola kita. Dengan adanya kita mau mikir-mikir tentang sifat ataupun tentang kesempurnaan Allah di dalam mengetahui secara zahir dan batin. Untuk itu dulur-dulur yang berbahagia, ini hanya sekedar untuk saling mengingatkan di dalam kesibukan dalam kesibukan keseharian kita. Seperti tadi kita bersih-bersih, mungkin kita memperhatikan memberikan makan kita, tentunya tidak lepas merupakan hobi, merupakan keinginan, cita-cita supaya kita meningkat kesejahteraan kita demi untuk memperlancar kehidupan, memperlancar kebutuhan kita yang tidak bisa terlepas dari kebutuhan yang kecil ataupun kebutuhan yang besar. Mungkin semuanya di luar, kalau kita mau mengakui bahwa kenikmatan ataupun nikmat Allah sangatlah luas, bagaimana kesempatan yang kemarin kita, maka sebetulnya banyak sekali yang di luar nalar kita. Nah, coba bayangkan kalau kita mengingat ataupun kita menghitung secara matematik, tentunya kalau 1 ditambah 1 itu 2, tetapi di dalam kehidupan ini Allah Maha mengetahui apa yang terdesit, maka Allah yang mencukupi juga bagi umatnya, khususnya bagi mereka yang beriman kepada Allah, senantiasa akan ditambah kenikmatannya karena berdasar ataupun fondasi rasa syukur. Fa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sebagaimana hasil tafakur tentang nikmat Allah, maka
bisa memunculkan ataupun akan memunculkan rasa syukur terhadap Allah yang Maha Kuasa, maka akan ditambah. Tapi ujungnya yang paling kita inginkan adalah ridho Allah. Dulur-dulur yang berbahagia, cukup sekian. Semoga ada guna dan manfaatnya dari kandang Fatih KDR kita untuk mengambil hikmah dalam keseharian kita dengan mau bertafakur. Tafakur itu meningkatkan keimanan kita. Ihdinas siratal mustaqim, sedaya lepat nyuwun pangapunten.